Saya Wisnu Bayu akan membahas ringkasan materi komunikasi data sesi 9 multiplexing, biasa disebut muxing, yaitu teknik dalam bidang telekomunikasi untuk memungkinkan beberapa informasi dapat dikirimkan melalui suatu jalur transmisi secara bersamaan. Juga dikenal sebagai teknik gabung data. Contohnya, kita bisa mengirimkan data suara, data video, dan data internet secara bersamaan melalui satu kabel transmisi. Jenis-jenisnya ada frekuensi division multiplexing, dan beberapa jenis lainnya akan dibahas di slide selanjutnya. FDM yaitu teknik untuk membagi jalur transmisi menjadi beberapa saluran frekuensi yang berbeda. Ini digunakan seperti dalam sistem televisi kabel yang di dalamnya mempunyai berbagai macam frekuensi. Lalu ada OFDM yaitu jaringan komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data melalui banyak saluran frekuensi secara bersamaan. Biasa digunakan dalam contohnya Wi-Fi, LTE, dan 5G. TDM yaitu teknik muxing untuk membagi waktu dalam sebuah jalur transmisi menjadi beberapa slot waktu yang berbeda. Contohnya dalam sistem telepon, beberapa sumber suara dapat digabungkan dalam suatu jalur telepon. DWDM yaitu teknologi dalam jaringan optik yang memungkinkan banyak sinyal data untuk dikirimkan melalui suatu kabel serat optik dalam bersamaan. Ini biasa digunakan dalam optik telekomunikasi dan data center untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja jaringannya. WDM teknik yang membagi jalur transmisi optik menjadi beberapa saluran gelombang cahaya yang berbeda. Contohnya dalam transmisi optik, banyak saluran data dapat dikirimkan melalui kabel serat optik. Inverse multiplexing teknik untuk membagi data yang besar menjadi beberapa bagian kecil. Ini dilakukan untuk menghemat waktu dan mempercepat proses transfer data. ADM, teknologi dalam jaringan yang memungkinkan beberapa sinyal data yang berbeda dapat ditambahkan atau dihapus dari jaringan tanpa mengganggu sinyal yang sedang berlangsung. Sesi 10, circuit switching, yaitu jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara node dan terminal yang dapat digunakan oleh pengguna untuk berkomunikasi melalui jaringan. Berikut contoh cara kerjanya. Sebelum koneksi dilakukan, akan dibentuk jalur virtual, yaitu teknologi paket
switching yang dapat mengimplementasi teknologi sirkuit switching tradisional. Melibatkan 3 fase, yaitu connection setup phase, yaitu membuat sebuah jalur virtual, data transfer phase, yaitu fase untuk memecah data dan dikirim melalui jalur yang telah ditentukan dari fase pertama. Lalu fase connection teardown, yaitu untuk mengakhiri koneksi. Sesi 11, packet switching, yaitu metode untuk memindahkan data dalam jaringan internet. Data ini bisa berupa file teks, gambar, audio, atau video. Data tersebut dikirim terlebih dahulu dalam paket-paket data yang kecil seperti 1 MB. Ini biasa disebut paket. Paket-paket ini kemudian ditransmisi melalui jaringan switch paket untuk mencapai host tujuan. Berikut ilustrasi cara kerjanya. Jadi datanya dipecah seperti ini dan diberikan nomor urut. Bedanya dengan circuit switching, kalau paket switching ditransfer melalui rute yang berbeda-beda. Ini ditentukan oleh router. Lalu setelah diterima, data tersebut dapat disusun kembali sesuai urutannya. Ini bisa dilakukan karena sebelumnya telah diberi nomor urut. Sesi 12, asynchronous transfer mode. Jaringan paket switching di mana tiap-tiap sel ditransmisikan dengan bebas dan bersifat connection oriented. Setiap simpulnya mengangkut sel dari saluran masukan ke saluran keluaran menggunakan informasi yang terdapat pada header cell. Juga informasi tersebut di-store pada setiap simpul switching melalui prosedur pembangunan hubungan. Berikut ilustrasinya. Terdiri dari beberapa layer dan beberapa tumpuk. Protokol tersebut didasari dengan ISDN. Protokolnya terdiri dari 3 layer seperti berikut. Pertama ada physical layer, lalu ada ATM layer, lalu ada adaptation layer. Physical layer untuk mendefinisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan media dan transmisi bit. ATM layer untuk mendefinisikan format sel dan bagaimana sel tersebut ditransmisikan. Lalu ada adaptation layer untuk memetakan layanan-layanannya sesuai kebutuhan user. Ini layer berarti yang ini. Lalu terdiri dari 3 bidang.
berarti yang ini. Di dalamnya ada user plan, control plan, dan management plan. User plan untuk mentransmisikan informasi dari user, control plan untuk mengirimkan informasi yang diperlukan untuk mengontrol koneksi dari user. Lalu ada management plan untuk memanage informasinya. Sesi 13, frame relay, yaitu protokol WAN yang beroperasi pada layer pertama dan kedua dari model OSI. Adalah teknologi komunikasi yang berkecepatan tinggi, telah digunakan pada ribuan jaringan di seluruh dunia untuk menghubungkan LAN, SNA, internet, dan bahkan aplikasi suara. Berikut beberapa komponennya. Ada data link connection identifier. Ini digunakan untuk mengidentifikasi koneksi virtual dalam jaringan frame relay. Ada command and response untuk menunjukkan apakah frame adalah command atau response. Lalu extended address untuk memungkinkannya penggunaan alamat yang lebih panjang dalam header frame relay. Forward explicit congestion notification. Ini untuk menunjukkan kemacetan di dalam jaringan. Lalu ada backward explicit congestion notification. Mirip seperti sebelumnya, tapi ini untuk menunjukkan kemacetan di arah yang berlawanan dengan perjalanan frame. Discard eligibility. Ini untuk menunjukkan apakah sebuah frame dapat dibuang jika jaringan memiliki kemacetan. Sesi 11, sesi 14, teknik transmisi. Dapat terjadi dalam dua model dasar, yaitu transmisi paralel dan serial. Di dalam sebuah sistem komputer, ditransmisikan melalui proses paralel yang disesuaikan dengan ukuran kata dalam sistem komputer. Berikut ilustrasi parallel transmission. Di sini bit dikirimkan per waktu, jadi masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri. Karena memiliki jalur tersendiri, maka data yang mengalir pada transmisi paralel cenderung lebih cepat daripada serial. Contoh penggunaannya dalam printer atau untuk komunikasi data dua buah komputer. Ini bentuk serialnya. Untuk serial, setiap waktunya yang dikirimkan hanya 1 bit data. Jadi datanya dikirimkan satu per satu.
Contohnya, seperti seseorang pengguna menghubungkan terminal ke host komputer yang berbeda pada bangunan yang lain. Berikut beberapa fungsinya untuk mengetahui yang diterima merupakan bit data atau untuk membentuk sebuah karakter atau untuk membentuk sebuah blok data. Jenisnya terdapat dua, yaitu serial sinkron dan juga serial asinkron. Untuk sinkron diadakan clock antara pengirim dan penerima. Ini contohnya, seperti dalam internet. Lalu ada asinkron, yaitu tidak diadakan sinkronasi clock antara pengirim dan penerima. Contohnya dalam USB. Sesi 15, jaringan ad hoc, yaitu salah satu jenis WLAN yang memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk saling berkomunikasi secara langsung tanpa melalui router nirkabel pusat atau access point. Berikut cara untuk membuat koneksinya. Di sini contohnya menggunakan Windows 10 dan menggunakan command prompt. Berikut adalah command-nya. Nama SSID-nya wireless, nama key-nya secret password. Lalu untuk menjalankannya menggunakan perintah berikut. Jika sudah dibuat, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu ini tampilannya jika dilihat dari device yang lain. Sekian, terima kasih.